mahasiswa ketua BEM ini, Anda ngelihat nggak menjelang pemilu kita 2024 itu asik atau nggak asik? Mas? Ya kan, kalau si lagunya Ivan Fals, asik nggak asik kalau tidak saling cubit, kan itu. Silakan Mas. Oke, sebenarnya kalau pandangan saya pribadi seperti ini Pak. 2024 ini nanti DPT-nya kalau nggak salah 52% ya. Betul. Itu adalah pemuda gitu. Jadi anak muda ini dijadikan narasi-narasi penting gitu dalam pemilu 2024. Bahkan sekarang jualannya itu tagline-nya adalah anak muda. Ya. Partainya anak muda, PSI gaungkan itu gitu. Partai lain gaungkan itu, capres satu gaungkan capres anak muda, gagasan anak muda, capresnya anak muda, semua jualannya jualan tentang anak muda. Gitu. Kalau seumpama mungkin kita lihat di 2019 itu adalah mungkin jualannya adalah jualan-jualan terkait ideologi atau pembagian kelompok agamis, nasionalis dan lain sebagainya gitu. Mungkin saat ini narasi jualannya itu adalah narasi anak muda. Ya. Kita lihat kemarin mungkin di awal-awal bulan Februari gitu ya, ada salah satu partai yang tidak perlu saya sebutkan mungkin membuat jingle dan tarian-tarian, jogetan-jogetan gitu ya, yang gini-gini gitu. Oh pan. Betul. Pan. Ya. Pan selalu di depan itu ya. Itu untuk menggait-gait apapun dilakukan. Dan ternyata ketika PAN kemarin dibully habis-habisan gitu ya, membuat jingle-jingle seperti itu, nggak lama kemudian akhir-akhir ini kalau nggak salah gitu ya, PKS juga buat gitu, joget-jogetan juga gitu. Ya Mas, ada nggak Mas? Ada kalau nggak salah. Abdul Qadir. Kemarin sempat PKS masuk bikin di juga political lagu. jokes kalau nggak salah itu. Itu masuk juga gitu. Bikin jogetan dan tarian-tarian di TikTok khususnya sekarang. Ya. Gitu. Ini kan jadi menarik gitu. Semua partai mengklaim bahwasanya partainya anak muda, semua capres mengklaim miliknya anak muda gitu. Nah tapi ada satu poin yang pada akhirnya perlu digarisbawahi gitu, terutama bagi para bapak-bapak yang di depan gitu ya, bahwasanya jangan jadikan anak muda ini sebagai objek politik. Ya. Yang cuman jadi bahan jualan gitu. Yang cuman jadi diiming-imingin oleh sesuatu gitu. Ya. Tapi jadikan anak muda ini sebagai subjek politik itu sendiri. Loh Mas, PSI jadikan anak muda jadi ketum loh Mas. Nah, itu kalau semama Mas Kaisang sebagai anak presiden jadikan ketua partai gitu. Oh, jadi Mas Kaisang itu jadi ketua umum PSI bukan karena anak muda tapi karena anak presiden Wah, gitu. saya tidak mau berkomentar akan hal itu gitu. Nah, tapi itu yang pada akhirnya perlu digarisbawahi bahwasanya jadikan anak muda ini sebagai subjek politik. Pun isu-isunya yang dibawa gitu. Isu-isu yang dibawa apakah selama ini mewakili anak muda. Jangan sampai yang dibawa cuma narasi-narasi anak muda, ternyata isu-isu politiknya atau isu-isu terkait demokrasinya bukan dibawa tentang anak muda gitu. Kita mungkin lihat ya beberapa bulan kemarin ada rilis bahwasanya generasi Gen Z ke depan akan susah memiliki rumah, gitu. Ya, akan betul. susah memiliki tempat tinggal. Nah, bagaimana tentang isu-isu seperti ini gitu? Jangan sampai justru anak muda ini dijual di pemilu 2024 ini nanti, semua mengklaim miliknya anak muda, semua mengklaim bahwasanya adalah partai anak muda, tapi isu-isu yang dibawa bukan isu anak muda. Ya. Mungkin seperti itu. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.